Shalom, selamat pagi dan salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romauli Siahaan di dalam Renungan Harian menurut Almanak HKBP yang dengan penuh sukacita saya sampaikan kepada kita setiap hari. Sebelum kita melanjutkan atau memulai segala aktivitas pada hari ini, marilah kita mempersiapkan hati untuk belajar di dalam firman Tuhan. Dan biarlah kita selalu berharap kepada Tuhan sehingga Roh Tuhan bekerja dengan leluasa di dalam kehidupan kita, sehingga firman yang kita dengar boleh bertumbuh, berbuah, dan menghasilkan buah yang baik dalam hidup kita. Biarlah firman Tuhan yang akan kita dengar mengajar dan menuntun kita untuk mampu melakukan hal-hal baik yang berkenan kepada Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang baik yang masih Tuhan berikan bagi kami hari ini. Ya Tuhan, di pagi ini kami bersyukur atas penyertaan Tuhan di sepanjang malam tadi. Dan pagi ini Tuhan membangunkan kami tentu dengan sukacita dan berkat yang baru. Kami percaya Tuhan, setiap hari berkat-Mu selalu baru dalam hidup kami. Ajari kami untuk mengerti setiap berkat-Mu dan terus mensyukurinya di dalam kehidupan kami. Kami mau belajar dalam firman Tuhan. Dan di dalam firman-Mu kami mau belajar untuk melakukan hal-hal yang baik yang berkenan kepadamu. Ya Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami. Terangilah jiwa kami agar kami dapat menerima dan melakukan firman-Mu dengan baik dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP, Sabtu 14 Januari 2023, tertulis dalam kitab Kolose 2 ayat 7. Saya akan bacakan bagi kita dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Gabe marurat jala pinauliuli mahamu di bagasan ibana. Togu marhaporseaon, hobar tunan yajar hon tuhamuna. Lumobi mahamu marroha mauliate. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya memberi judul renungan kita pada pagi ini adalah Teguh dalam iman dengan hati yang bersyukur. Orang yang teguh dalam iman, dia akan terus bersyukur seperti apapun yang terjadi di dalam hidupnya. Sekalipun banyak kegagalan, banyak kekecewaan, banyak kesedihan yang terjadi di dalam hidupnya, tidak membuat dia jatuh ke dalam dosa. Tetapi dengan iman yang teguh, iman yang terus berpengharapan kepada Tuhan, membuat dia tetap bersyukur. Sekalipun hidupnya sedang tidak baik-baik saja. Sekalipun usahanya belum berhasil. Perjuangannya belum sampai ke tujuan. Tetapi orang yang beriman teguh, dia akan terus bersyukur. Itulah kekuatan iman. Kekuatan iman yang dibangun atas dasar yang teguh, yaitu Yesus Kristus. Renungan kita pada hari ini, kita diajar untuk berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, berarti kita mempunyai pondasi yang kuat. Kita tahu akar adalah bagian terendah atau letaknya paling bawah dari tumbuhan yang kegunaannya adalah untuk menyokong pertumbuhan. Akar yang kuat akan menentukan berdirinya sebuah pohon.
Fungsi lain dari akar itu adalah untuk menyerap air, zat-zat makanan dari dalam tanah untuk kepentingan pertumbuhan tanaman. Tentu, akar yang menyerap makanan, air yang baik untuk tumbuhan itu membuat pohon atau tumbuhan itu dapat bertumbuh dengan baik. Daunnya akan bertumbuh dengan baik, dengan lebat, batangnya semakin kuat, dan pohon itu akan menghasilkan buah-buah yang baik. Ketika akar pohon itu kuat, tumbuhan itu pun akan berdiri dengan kokoh, maka sekencang apapun angin, hujan, itu tidak akan membuat pohon itu mudah untuk tumbang. Tetapi dia akan terus berdiri dengan kokoh, terus hidup bertumbuh dan berbuah. Demikian juga bangunan. Bangunan yang mempunyai dasar yang kuat, pondasi yang kokoh, akan membuat bangunan itu pun berdiri dengan kokoh. Hujan badai, angin kencang, itu tidak akan mudah meruntuhkan bangunan. Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti akar yang menyalurkan makanan yang baik untuk tumbuhan, tentu iman yang kuat juga akan menyalurkan nutrisi rohani yang baik untuk kehidupan kita. Iman yang bertumbuh, dia adalah akar yang tertanam di dalam dasar yang teguh, yaitu Yesus Kristus. Sehingga orang yang bertumbuh di dalam Tuhan, dia tidak akan mudah layu, dia tidak akan mudah kering, dia tidak akan kecewa, dia tidak marah ketika terjadi persoalan, terjadi kesedihan dan lain sebagainya di dalam kehidupannya. Tetapi iman yang kuat, iman yang teguh memampukan hatinya untuk terus bersukacita. Bagaimana kita bisa bersukacita ketika kita sedang berduka? Bersyukurlah. Jika kita masih diberikan kesempatan hari ini untuk menikmati hidup, bersyukurlah. Ketika di dalam hidup ini kita harus melewati proses yang tidak mudah bagi kita, bersyukurlah. Karena dengan iman yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan memampukan kita untuk bersyukur. Dan ketika kita bersyukur, maka di sanalah kita akan merasakan sukacita dan damai sejahtera Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini adalah nasihat Paulus kepada jemaat di Kolose, dan tentu nasihat kepada kita untuk tetap kuat, untuk tetap teguh berpengharapan percaya kepada Tuhan. Biarlah hatimu terus tertanam di dalam cinta kasih Tuhan. Biarlah hatimu terus dibangun di dasar yang teguh, yaitu firman Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu, membuatmu semakin kuat, semakin kokoh berdiri di dalam pengharapan. Karena hanya Tuhanlah sumber kehidupan. Dialah sumber kehidupan kita yang memberi sukacita, damai sejahtera. Apapun yang terjadi, mungkin sesuatu yang terjadi mengecewakanmu, sesuatu yang terjadi membuatmu bersedih, percayalah, engkau akan mampu melewatinya jika engkau teguh di dalam iman kepadanya. Dan engkau akan mampu bersukacita jika engkau terus bersyukur kepadanya. Teguhlah di dalam iman dengan hati yang terus bersyukur kepadanya. Karena di sanalah kekuatanmu engkau dapatkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang mengajar kami untuk hidup di dalam Tuhan. Terus bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk tetap kuat teguh di dalam iman kepada-Mu, sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kami terus bersyukur dan kami boleh menikmati sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, seluruh aktivitas kami hari ini. Biarlah Engkau yang memberkati. Kasihani kami Tuhan. Mampukan kami agar kami boleh menikmati hidup ini dengan rasa syukur kepada Tuhan, dan hidup kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus,
kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.